Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 5, yaitu terampil membaca dan menulis cerpen dan novel, yang disusun oleh yang pertama Wildan Alwi, yang kedua Anindya Tiara, yang ketiga Angelia. Materi yang pertama tentang ayat Al-Quran tentang keterampilan membaca dan menulis. Ayat Al-Quran yang secara tegas memerintahkan manusia muslim untuk belajar membaca dan menulis adalah surat Al-Alaq ayat 3 dan 5, yaitu yang pertama, Iqra wa rabbukal akram, artinya bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Dalam ayat 3 surah Al-Alaq ini menyatakan bahwa bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan Rabbmu itu maha mulia. Tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak dharma dan kebaikan. Bacalah sebagai penegas Iqra. Yang pertama, kamu percaya dan meyakini bahwa Tuhanmu adalah yang maha mulia di antara orang-orang mulia. Di antara kemuliaannya adalah menjadikanmu bisa membaca, sedangkan engkau adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca. Yang kedua, alladzi 'allama bil qalam, artinya yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Kandungan surah Al-Alaq ayat 4 menegaskan yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yakni mengajarkan manusia menulis dengan pena. Allah mengawali dakwah Islam dengan seruan dan ajakan untuk membaca dan menulis, karena di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Selanjutnya, pengertian cerpen dan novel. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita, fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa, karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Yang kedua, pengertian novel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu, di mana berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif, biasanya melalui serangkaian peristiwa yang berhubungan dan melibatkan sekelompok orang dalam latar tertentu. Dalam kerangka luasnya, genre novel telah mencakup beragam jenis gaya seperti romantis atau sejarah. Selanjutnya, manfaat cerpen dan novel. Manfaat cerpen yang pertama, membangun kontak batin. Yang kedua, media penyampaian pesan. Yang ketiga, untuk mengasah imajinasi. Yang keempat, membantu identifikasi diri dan perbuatan. Yang kelima, menambah ilmu pengetahuan. Yang keenam, menambah kosakata baru. Yang ketujuh, menggiring anak mencintai buku sejak dini. Yang kedelapan, menjadi hiburan. Yang kesembilan, mendidik karakter. Yang kedua, manfaat novel. 1. Meningkatkan kemampuan otak anak. 2. Meningkatkan hubungan antar anak dan orang tua. 3. Mendukung masa depan. Yang 4. Melatih konsentrasi. 5. Melatih imajinasi. Selanjutnya ada tujuan cerpen. Tujuan cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau hayalan pada sebuah cerita dan juga dapat menghibur para pembaca, sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Yang kedua ada tujuan novel, yaitu yang pertama, hendak memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Yang ketiga, menyampaikan maksud penulis kepada pembaca. Fungsi cerpen dan novel. Fungsi cerpen pertama, fungsi kreatif adalah fungsi yang diberikan rasa senang, gembira, dan terhibur kepada para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif adalah fungsi yang mengarahkan dan mendidik
para pembacanya kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang dimuat di dalam cerpen. Yang ketiga, fungsi estetis adalah fungsi yang memberikan keindahan kepada para pembacanya sastra cerpen. Yang keempat, fungsi moralitas adalah fungsi yang mengandung atau memiliki nilai moral, yaitu moral yang baik maupun moral yang tidak baik bagi para pembacanya. Yang terakhir, fungsi religiusitas adalah fungsi yang mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Fungsi novel, fungsi rekreatif yang dapat memberikan hiburan dalam menyenangkan bagi pembacanya. Fungsi didaktif yaitu mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya dengan adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Fungsi estetis yakni mampu memberikan keindahan bagi pembacanya. Fungsi moralitas mampu memberikan pengetahuan kepada pembacanya sehingga dapat mengetahui moral yang baik dan juga buruk. Yang terakhir, fungsi religius yang memiliki kandungan ajaran agama yang diteladani bagi para pembaca sastra. Ciri-ciri cerpen dan novel. Cerpen: A. Ceritanya fiktif atau rekaan. B. Fokus pada satu aspek cerita. C. Mengungkapkan masalah yang penting saja. D. Menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. E. Ceritanya pendek atau singkat. F. Gunakan bahasa yang tajam, sugestif, dan provokatif atau menarik perhatian. Novel: A. Ditulis dengan narasi atau penjelasan kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian atau peristiwa. B. Alur ceritanya kompleks, jumlah kata di atas 10.000 kata. C. Minimal jumlah halaman sebanyak 100 halaman. D. Minimal dibaca satu buah novel 2 jam. E. Skala novel lebih luas dibandingkan cerpen. F. Sifat dari novel adalah realistis karena pengarang yang lebih tahu dengan situasi yang digambarkan pada novel. Struktur teks dari cerpen dan novel. 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Pencapaian konflik atau rising action. Yang kelima, puncak konflik atau turning point. 6. Resolusi. 7. Koda atau penutup atau ending. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen dan novel. Unsur intrinsik cerpen: A. Tema. B. Tokoh. C. Alur. D. Latar. E. Gaya bahasa. F. Amanat. Unsur intrinsik novel: A. Tema. B. Tokoh dan penokohan. C. Alur atau plot. D. Setting. E. Sudut pandang. F. Gaya bahasa. Unsur ekstrinsik cerpen: A. Latar belakang sejarah. B. Latar belakang penciptaan. C. Kondisi masyarakat. D. Psikologis. Unsur ekstrinsik: A. Unsur biografi. B. Unsur sosial. C. Unsur nilai. Menerapkan teknik membaca cerpen dan novel. Yang pertama yakni memahami isi cerita sebelum bercerita, kemudian bercerita di depan agar terlihat oleh orang lain, kemudian pada saat menceritakan harus dengan ekspresi dan mimik agar membuat orang yang mendengarkan tertarik untuk mendengar cerita yang kita ceritakan. Lalu menggunakan alat peraga yang sesuai dengan cerita, bercerita dengan ekspresif, dengan kombinasi suara, lafal, melalui tokoh-tokohnya supaya lebih imajinatif.
juga kesesuaian alur yang diceritakan. Lalu yang terakhir yaitu menutup cerita dengan akhiran yang menarik. Contoh-contoh cerpen dan novel anak. Cerpen anak, kisah kelinci dan kura-kura, kisah seekor semut yang balas budi, kupu-kupu yang mempunyai hati mulia, kisah anak gembala yang nakal, cerita topan si anak rajin. Novel, Masih Ada Hari Esok karya Pipit Senja, terus Mata di Tanah Melus karya Oge Madasari, kemudian ada novel Kopral Jono yang ditulis oleh Agnes Bemu, terus Penjelajah Antariksa yang ditulis oleh Joko Lono. Lalu cara membacakan cerpen dan novel untuk anak. Yang pertama yaitu bacakan dengan artikulasi yang jelas dan suara yang lantang. Yang kedua, intonasi yang tepat, bacakan cerita menggunakan nada bicara yang baik dan benar. Terus yang ketiga, ekspresi yang sesuai. Yang keempat, menggunakan dramatisasi. Yang kelima, beri kesempatan anak untuk bertanya tentang cerita tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam, menjelang tidur itu adalah waktu yang paling tepat untuk membacakan cerita kepada anak. Sekian dari kami kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi dan perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.